Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurutami, NPM A1F5210002 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B. Adapun judul praktikum di rumah saja pada kali ini yaitu Teorema Torricelli pada tangki bocor. Untuk tujuannya, yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan dari percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, menentukan alat dan cara yang akan digunakan pada percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ke-10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Untuk alat dan bahannya yaitu air secukupnya, 1 buah botol berukuran 1,5 liter, 1 buah spidol permanen untuk menandai botol, 1 buah penggaris berukuran 30 cm, 1 buah paku untuk melubangi botol, 1 buah mancis untuk memanaskan paku agar mudah, lakban hitam secukupnya untuk menutupi lubang pada botol, dan yang terakhir ada gunting untuk menggunting lakban. Langkah kerja pada percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor yaitu letakkan penggaris di atas botol, lalu tandai dengan spidol pada ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm dari bagian bawah botol. Kemudian panaskan ujung paku dengan menggunakan mancis pada ketinggian botol 10 cm dan 20 cm dengan diameter 0,5 cm. Kemudian, gunting lakban untuk menutupi lubang. Setelah lakban ditutup, maka masukkan air ke dalam botol hingga mencapai ketinggian 25 cm.
letakkan penggaris di depan botol sejajar dengan bagian bawah botol. 0 cm-nya tempelkan ke dinding botol. Buka lakban pada lubang setinggi 10 cm. Amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Catat hasil pengamatan pada tabel 7.1. Tutup lakban dan isi kembali air dan ulangi langkah yang sebelumnya tadi sampai mendapatkan 5 hasil coba. Untuk percobaan kedua, didapatkan hasil yang sama sebesar 23 cm. Untuk percobaan yang ketiga, didapatkan hasil yang sama yaitu 23 cm. Untuk hasil yang keempat, didapatkan hasil yang sama pula 23 cm. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, didapatkan hasil yang sama yaitu 23 cm. Buka lakban pada lubang setinggi 20 cm. Amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Catat hasil pengamatan pada tabel 7.2. Tutup lakban dan isi kembali botol hingga mencapai ketinggian 25 cm. Untuk tabel percobaan nomor 2, didapatkan 17 cm juga. cm. cm juga. Dan yang terakhir, juga 17 cm. Tabel pengamatan 7.1 diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, ketinggian lubang 10 cm, kedalaman air 15 cm, tekanan hidrostatis 1500 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli 24,5 cm, dan jarak pancaran terukur pada 5 kali percobaan sebesar 23 cm. Ralat mutlak 0 cm, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Tabel pengamatan 7.2 diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, ketinggian lubang 20 cm, kedalaman air 5 cm, tekanan hidrostatis
500 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli 20 cm dan jarak pancaran terukur pada 5 kali percobaan sebesar 17 cm. Ralat mutlak 0 cm, ralat nisbi 0% dan ketelitian 100%. Rumus perhitungan kedalaman air. Kedalaman air sama dengan ketinggian air dikurang ketinggian lubang. Pada tabel pengamatan 7.1 diketahui H0-nya 25 cm, H1-nya 10 cm, ditanya H2. Jadi H2 sama dengan H0 dikurang H1. H2 sama dengan 25 cm dikurang 10 cm. H2 sama dengan 15 cm. Pada tabel pengamatan 7.2 diketahui H0 sama dengan 25 cm, H1 sama dengan 20 cm, ditanya H2, maka H2 sama dengan H0 dikurang H1. H2 sama dengan 25 cm dikurang 20 cm, H2 sama dengan 5 cm. Rumus perhitungan tekanan hidrostatis satuan Pascal, P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan oleh zat cair satuan Pascal, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman posisi benda diukur dari permukaan zat cair dengan satuan meter. Pada tabel pengamatan 7.1 diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H2 sama dengan 15 cm diubah menjadi meter, tanya P atau tekanan hidrostatis, maka P sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,15. P sama dengan 1500 Pascal. Pada tabel pengamatan 7.2 diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H2 sama dengan 5 cm, sama dengan 0,05 meter. Ditanya P atau tekanan hidrostatis, maka P sama dengan Rho dikali G dikali H, sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,05, maka P sama dengan 500 Pascal. Rumus perhitungan jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli dengan satuan cm, yaitu X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2, di mana X adalah jarak pancaran dengan satuan cm, H1 adalah ketinggian lubang dengan satuan cm, H2 adalah kedalaman air dengan satuan cm. Pada tabel pengamatan 7.1, diketahui H1 sama dengan 10 cm, H2 sama dengan 15 cm, ditanya X. X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2, sama dengan 2 dikali akar 10 dikali 15, sama dengan 2 dikali akar 150, X sama dengan 24,5 cm. Pada tabel pengamatan 7.2 diketahui H1 sama dengan 20 cm, H2 sama dengan 5 cm, ditanya X, maka X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2, sama dengan 2 dikali akar 20 dikali 5, sama dengan 2 dikali akar 100, maka X sama dengan 20 cm. Ralat jarak pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.1. Diketahui data X pada 5 percobaan sebesar 23 cm. Sigma Xn sama dengan 115 cm, X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 115 cm dibagi 5 sama dengan 23 cm. X dikurang X bar pada 5 percobaan didapat 0 cm. Sigma X dikurang X bar sama dengan 0. X dikurang X bar dikuadratkan pada 5 percobaan didapat data 0 cm. Sigma X dikurang X bar dikuadratkan yaitu 0. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar dikuadratkan per N dikali N min 1. Delta X sama dengan akar 0 per 5 dikali 5 min 1, sama dengan akar 0 per 20, sama dengan akar 0. Maka delta X sama dengan 0 cm. Ralat nisbi sama dengan delta L. Delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100%, sama dengan 0 cm per 23 cm dikali 100%, sama dengan 0%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L. K sama dengan 100% dikurang 0%, maka K sama dengan 100%. Data hasil pengukuran untuk X ditambah delta X. Untuk 5 kali percobaan diperoleh data yang sama, yaitu 23 ditambah 0 sama dengan 23 cm. Untuk X dikurang delta X pada percobaan 1 hingga 5 diperoleh data yang sama, yaitu 23 dikurang 0 sama dengan 0 cm. Alat jarak pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.2 diketahui data X pada 5 percobaan sebesar 17 cm. Sigma Xn sama dengan 85 cm, X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 80 cm dibagi 5 sama dengan 17 cm.
X min X bar pada 5 percobaan didapat 0 cm, sigma X min X bar sama dengan 0, X min X bar dikuadratkan pada 5 percobaan didapatkan 0 cm, maka sigma X min X bar dikuadratkan yaitu 0. Ramalan mutlak atau delta X sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N dikali N min 1. Delta X sama dengan akar 0 per 5 dikali 5 min 1 sama dengan akar 0 per 20 sama dengan akar 0. Jadi delta X sama dengan 0 cm. Ramalan nisbi sama dengan delta L. Maka delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100% sama dengan 0%. Ketelitian yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0% sama dengan 100%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X yaitu pada 5 kali percobaan diperoleh data yang sama, yaitu 17 plus 0 sama dengan 17 cm. Untuk X min delta X pada percobaan 1 hingga 5 diperoleh data yang sama, 17 dikurang 0 sama dengan 0 cm. Teorema Torricelli adalah salah satu teori yang ditemukan oleh Torricelli. Torricelli mengatakan bahwa kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki, sama seperti kelajuan yang diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian. Teorema ini hanya berlaku jika ujung terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan mengalir. Cairan adalah salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Letak partikelnya lebih merenggang karena gaya interaksi antar partikelnya sangat lemah sehingga diabaikan. Fluida dapat ditinjau sebagai sistem partikel dan kita dapat menelaah sifatnya dengan menggunakan konsep mekanika partikel. Fluida terbagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Apabila fluida mengalami gaya geser, maka akan siap untuk mengalir. Jika kita mengamati fluida dinamis, misalnya pada semprotan parfum, air adalah salah satu bentuk zat cair yang banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Air memiliki banyak manfaat bagi semua makhluk hidup. Air memiliki sifat-sifat antara lain adalah mengikuti bentuk wadahnya, berpindah dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan air juga memiliki tekanan. Tekanan yang terjadi di bawah air dinamakan tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Kasarnya, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Untuk rumus dari tekanan hidrostatis itu sendiri adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan N per meter kuadrat, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman dari permukaan zat cair dengan satuan meter. Pertanyaan hipotesis atau dugaan hasil percobaan yang pertama, apa hubungan kedalaman air atau H2 dengan tekanan hidrostatis atau PA? Yang kedua, apa hubungan ketinggian lubang atau H1 dengan pancaran terukur? Besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dapat dilihat dari persamaannya, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Berikut adalah grafik hubungan besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Pada grafik yang pertama, hubungan kedalaman air atau H2 terhadap tekanan hidrostatis atau P pada tabel pengamatan 7.1 dan 7.2 yaitu berbanding lurus, di mana semakin besar kedalaman air, maka semakin besar juga tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Pada grafik yang kedua dapat dilihat bahwa hubungan ketinggian lubang terhadap pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.1 dan 7.2 yaitu berbanding terbalik, di mana semakin besar ketinggian lubang, maka jarak pancaran yang terukur semakin pendek. Hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema Torricelli pada peristiwa tangki bocor, yaitu hukum Bernoulli dapat digunakan untuk mengetahui seberapa cepat air keluar dari tangki bocor. Tetapi kalau teorema Torricelli dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh jarak pancaran dan hubungan pancaran dengan ketinggian.
Pada tabel pengamatan 7.1, di mana ketinggian permukaan air kita anggap sebagai titik A, dan lubang pada ketinggian 10 cm kita anggap sebagai titik B. Karena sebelum air keluar di titik A dan di titik B berkontak langsung dengan udara, maka tekanan A dan B sama dengan tekanan atmosfer, sehingga selisih tekanan A dan B sama dengan 0. Adapun rumus Bernoulli yaitu PA ditambah 1/2 Rho GHA ditambah Rho PA kuadrat sama dengan PB ditambah Rho GHB ditambah 1/2 Rho PB kuadrat. Sehingga dari persamaan ini diturunkan lagi menjadi 1/2 Rho dikali G dikali HA ditambah Rho dikali PA pangkat 2 sama dengan Rho dikali G dikali HB ditambah 1/2 Rho PB kuadrat. Dan karena luas permukaan di titik A lebih besar daripada permukaan di titik B, air yang berada di titik A tidak banyak bergerak, maka kita dapat menganggap kecepatannya sama dengan 0. 1/2 Rho GHA ditambah 0 sama dengan Rho GHB ditambah 1/2 Rho PB kuadrat. Kemudian kita manipulasi persamaan ini menjadi 1/2 Rho GHA dikurang Rho GHB sama dengan 1/2 Rho PB kuadrat. Rho PB kuadrat sama dengan Rho G dikali HA dikurang HB. PB kuadrat sama dengan G dikali HA dikurang HB. Maka PB menjadi akar GH. HB sama dengan 1/2 GT kuadrat dimanipulasi T kuadrat sama dengan 2 dikali H min H per G. Jadi T sama dengan akar 2H dikurang H per G. X sama dengan PB dikali T. X sama dengan akar GH dikali nilai T dimasukkan dari hasil ini akar 2H min H per G. Sehingga X sama dengan 2 dikali akar H dikali H besar dikurang H kecil. Dari percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor dapat disimpulkan bahwa teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Tinggi setiap lubang mempengaruhi jarak pancuran serta kelajuan pancuran air, sehingga kekuatan pancuran air akan semakin melemah dan jarak akan semakin memendek apabila permukaan air di dalam botol semakin menurun. Jika ketinggian lubang air lebih kecil dari tabel pengamatan 7.1, maka jarak pancaran akan lebih jauh. Seperti yang kita ketahui, semakin H tinggi, maka jarak pancaran semakin pendek. Jadi, jika H semakin rendah, maka jarak pancaran bisa lebih dari 23 cm. Agar mengurangi tekanan yang diberikan oleh pompa air kepada air dari tangki air diletakkan lebih tinggi agar memperderas aliran air. Hal ini dipengaruhi oleh medan gravitasi di tempat itu. Adapun kesalahan saya dalam praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor, yaitu yang pertama, saya salah dalam membuat ukuran diameter lubang sebesar 0,5 cm. Ketidaktepatan dalam membuat lubang itu menyebabkan pancaran air terukur tidak sesuai dengan nilai jarak pancaran pada rumus teorema Torricelli. Kesalahan yang kedua,
yaitu ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam membaca dan melihat jarak pancaran air pada penggaris, sehingga menyebabkan datanya berbeda. Yang ketiga, posisi botol tidak stabil saat membuka lakban, sehingga jarak pancaran terukur juga tidak stabil. Dari praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis berupa tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukuran maupun akibat adanya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur dari permukaan air. Akibat dari gaya gravitasi yaitu berat partikel air akan menekan di bawahnya, dan begitupun partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air. Tekanan di bawah akan lebih besar daripada tekanan di atas. Dan ternyata teorema Torricelli ini dapat dibuktikan dengan konsep Bernoulli. Hal ini dikarenakan salah satu aplikasi fungsi Bernoulli yaitu teorema Torricelli itu sendiri. Demikianlah hasil praktikum yang dapat saya sampaikan atau lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.